salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Christine Prestari Kalukito, SIMM, selaku dosen pengampu manajemen keuangan dan juga perbankan yang ada di Universitas Pamulang. Serta teman-temanku sekalian yang sudah menonton video presentasi kami dari kelompok 6 melalui video di YouTube. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan sebuah topik yang sangat relevan di dunia bisnis modern, yaitu adalah restrukturisasi perusahaan. Dalam presentasi ini, kami akan mengajak teman-teman untuk melihat mengapa restrukturisasi perlu dilakukan, bagaimana caranya, dan juga apa dampaknya bagi perusahaan maupun pemangku kepentingan lainnya. Semoga materi yang akan kami bawakan pada hari ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang bagaimana sebuah perusahaan bisa bangkit kembali melalui langkah-langkah restrukturisasi yang tepat. Untuk perusahaan ini dalam dunia bisnis yang terus berkembang dan juga berubah dengan cepat, setiap perusahaan dituntut untuk selalu mendapat beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis mereka. Perusahaan tidak dapat terus beroperasi dengan cara yang sama untuk selamanya terus-menerus, teman-teman, karena kondisi pasar, teknologi, persaingan, dan juga berbagai faktor eksternal lainnya terus mengalami perubahan yang sangat signifikan. Untuk dapat bertahan dan tetap relevan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan perlu melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah rekonstruksi perusahaan, teman-teman. Nah, rekonstruksi perusahaan telah menjadi salah satu strategi yang paling umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh dunia yang sedang beroperasi pada saat ini dan juga untuk kedepannya, teman-teman. Langkah ini bukan hanya sekedar perubahan kecil dalam operasional sehari-hari, teman-teman, tetapi merupakan transformasi menyeluruh yang melibatkan berbagai aspek kepentingan dalam sebuah perusahaan. Melalui restrukturisasi, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja mereka, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompleks. Nah, pengertian rekonstruksi perusahaan itu apa sih? Rekonstruksi perusahaan ialah suatu proses perubahan fundamental menyeluruh yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengubah struktur organisasi, strategi bisnis, dan juga operasional perusahaan, teman-teman. Proses ini dilakukan dengan tujuan utama untuk memperbaiki kinerja bisnis perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan bisnis, meningkatkan keberlanjutan jangka panjang, pembangunan usaha dengan usaha lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, rekonstruksi perusahaan dapat dipandang sebagai upaya strategi untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan struktur yang tepat untuk menghadapi tantangan bisnis yang terus berkembang. Melalui rekonstruksi perusahaan dapat menyelesaikan kembali semua sumber daya yang dimiliki dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan kondisi pasar yang sedang dihadapi pada saat ini. Nah, alasan-alasan perusahaan melakukan rekonstruksi ini apa sih? Nah, alasan-alasan yang seperti keputusan untuk melakukan rekonstruksi perusahaan tidak pernah diambil secara sembarangan, teman-teman. Ada berbagai alasan mendasar yang mendorong perusahaan untuk mengambil langkah strategis ini. Pemahaman terhadap alasan-alasan ini sangat penting untuk memahami mengapa rekonstruksi perusahaan menjadi begitu penting dalam dunia bisnis modern untuk saat ini. Mungkin kita akan ambil salah satu contohnya, seperti salah satu alasan utama perusahaan melakukan rekonstruksi adalah karena mengalami penurunan kinerja bisnis yang sangat signifikan. Ketika perusahaan menghadapi penurunan penjualan yang berkelanjutan, maka perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan juga strategi bisnis mereka, teman-teman. Penurunan kinerja ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan preferensi konsumen, munculnya persaingan baru yang sangat lebih inovatif, atau ketidakmampuan perusahaan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Bisnis mereka. Adapun strategi restrukturisasi perusahaan. Dalam melakukan restrukturisasi perusahaan, ada berbagai strategi yang dapat dipilih dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik perusahaan. Pemilihan strategi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa proses restrukturisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan efektif dan efisien.
Strategi yang pertama yang sering digunakan adalah strategi pengurangan biaya. Strategi ini melibatkan upaya untuk mengurangi biaya produksi atau operasional perusahaan pada pelanggan. Strategi kedua adalah diversifikasi bisnis. Strategi ini melibatkan upaya untuk memperluas jangkauan bisnis perusahaan yang dengan menambah produk atau layanan baru atau memasuki pasar baru yang belum pernah dimasukin sebelumnya. Diversifikasi bisnis dapat membantu perusahaan untuk mengurangi resiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu jenis produk atau satu segmen pasar saja. Strategi ketiga adalah penggabungan usaha atau akuisisi. Strategi ini melibatkan penggabungan perusahaan dengan perusahaan lain atau akuisisi perusahaan lain untuk mencapai berbagai tujuan strategis. Penggabungan usaha dapat dilakukan untuk mengakses pasar baru yang sebelumnya sulit dijangkau, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar, atau memperkuat posisi perusahaan dalam industri tertentu. Strategi keempat adalah perbaikan manajemen. Strategi ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen perusahaan melalui berbagai cara. Perbaikan manajemen dapat dilakukan dengan merekrut manajemen yang lebih kompeten dan berpengalaman, meningkatkan sistem dan proses manajemen yang ada, atau mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Strategi kelima adalah peningkatan teknologi. Dalam era digital saat ini, teknologi memainkan peran penting yang sangat dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Peningkatan teknologi dapat dilakukan dengan mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi dan operasional, meningkatkan kualitas produk dan layanan, atau mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif. Peningkatan teknologi tidak hanya melibatkan pembelian peralatan atau sistem baru, tetapi juga melibatkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk menggunakan teknologi tersebut. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi bagian yang sangat penting dalam strategi peningkatan teknologi. Manfaat restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan yang dilakukan dengan tepat dan terencana dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Manfaat-manfaat ini tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Manfaat pertama dan yang paling jelas adalah peningkatan efisiensi operasional. Melalui restrukturisasi, perusahaan dapat menata ulang proses kerja dan struktur organisasi untuk menghilangkan birokrasi yang tidak perlu dan proses-proses yang tidak memberikan nilai tambah. Hasilnya, keputusan dapat diambil lebih cepat, komunikasi antar departemen menjadi lebih lancar, dan operasional perusahaan menjadi lebih efisien secara keseluruhan. Manfaat kedua adalah penguatan daya saing perusahaan di pasar. Restrukturisasi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Perusahaan dapat mengembangkan produk baru yang lebih sesuai dengan preferensi konsumen, memperbaiki layanan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan konsumen, atau mengadopsi model bisnis baru yang lebih kompetitif. Dengan demikian, perusahaan dapat tetap relevan dan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat. Manfaat ketiga adalah optimasi sumber daya perusahaan. Dalam proses restrukturisasi, perusahaan akan mengevaluasi kembali penggunaan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya finansial, sumber daya manusia, maupun sumber daya teknologi. Optimalisasi ini membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif ke
ke area-area yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan pelanggan. Manfaat keempat adalah perbaikan kesehatan keuangan perusahaan. Restrukturisasi juga dapat mencakup berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan seperti negosiasi utang dengan kreditor, restrukturisasi modal untuk mengoptimalkan struktur permodalan, atau efisiensi biaya operasional untuk meningkatkan margin keuntungan. Manfaat kelima adalah meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Di era transformasi digital, perusahaan regulasi dan ekspektasi pelanggan yang terus meningkat, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat menjadi sangat penting bagi kelangsungan perusahaan. Restrukturisasi membantu perusahaan untuk membangun struktur organisasi dan sistem operasional yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Dengan kemampuan adaptasi yang lebih baik, perusahaan dapat merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan efektif. Yang selanjutnya, pentingnya manajemen perubahan dalam restrukturisasi. Salah satu aspek yang paling krusial dalam proses restrukturisasi perusahaan adalah manajemen perubahan. Restrukturisasi pada dasarnya adalah proses perubahan yang besar dan komprehensif, dan tidak semua orang mudah menerima perubahan, terutama jika perubahan tersebut berdampak langsung pada pekerja dan kehidupan mereka sehari-hari. Manajemen perubahan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa proses restrukturisasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Tanpa manajemen perubahan yang baik, restrukturisasi dapat menghadapi berbagai hambatan dan resistensi yang dapat menghambat atau bahkan menggagalkan seluruh proses. Langkah pertama dalam manajemen perubahan adalah memahami dampak psikologis dari perubahan terhadap karyawan. Perubahan dapat menimbulkan berbagai emosi, mulai dari ketakutan dan kekhawatiran hingga resistensi dan penolakan. Karyawan mungkin khawatir tentang keamanan pekerja mereka, perubahan dalam tanggung jawab dan wewenang, atau kemampuan mereka untuk beradaptasi dalam sistem dan proses baru. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu meningkatkan strategi komunikasi yang efektif dan komprehensif. Komunikasi harus dilakukan secara terbuka dan jujur dan transparan. Karyawan perlu memberikan informasi yang jelas tentang alasan dilakukannya restrukturisasi, manfaat yang diharapkan, dan bagaimana perubahan tersebut akan memengaruhi mereka secara pribadi. Selain komunikasi, pelatihan, dan pengembangan, karyawan juga menjadi bagian penting dari manajemen perubahan. Karyawan perlu memberikan pelatihan yang memadai untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja dan struktur organisasi yang baru. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek soft skill seperti kemampuan beradaptasi dalam manajemen stres. Dukungan manajemen juga sangat penting dalam proses manajemen perubahan. Manajemen perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap proses restrukturisasi dan memberikan dukungan yang perlu kepada karyawan. Manajemen juga perlu menjadi role model dalam menghadapi perubahan dan menunjukkan sikap positif terhadap perubahan yang terjadi. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha.